Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo, gua Mr. B, pembawa suara di Durjana Podcast. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe, like, komen, dan share untuk yang mendengarkan ini. Semoga bermanfaat juga. Dan buat kalian yang sedang tidak baik-baik saja, semoga diberikan kebaikan, kelancaran atas segala apa yang telah kalian usahakan di selama ini. Mudah-mudahan berbuah hasil dan tidak ada yang mengecewakan. Amin. Balik dengan podcast Durjana ini, Durjana Podcast channelnya. Entah kenapa gue berpikiran seperti itu untuk membuat nama channel, tapi menurut gue cukup unik. Jadi kita akan bahas ke topik utamanya, yaitu adalah salah satu pasar yang terkenal dengan eranya. Setiap gua nggak tahu, tapi itu benar-benar selama ini eranya jaya terus dan mulai sepi. Itu entah mau hari biasa, bulan-bulan tertentu itu selalu ramai. Apalagi pas nanti bulan Ramadan itu pasti ramai banget. Orang berbondong-bondong ke sana untuk mengambil barang dan dijajakan lagi oleh si pembeli tersebut. Dan sekarang sudah mulai sepi karena imbas dari marketplace. Gue di sini nggak membela pihak marketplace atau pedagang di sana. Kita cari solusinya aja bareng-bareng. Ya mudah-mudahan ada solusinya atau tidak, itu nanti lihat lagi ke depannya. Yang sempat gue bahas yang ini, gue sempat baca, dan akhirnya di salah satu marketplace ini ditutup oleh pemerintah karena yang dielulukan oleh pedagang, bukan salah satu pedagang di sana, adalah karena sepinya pengunjung. Karena imbasnya dari marketplace tersebut menjual dengan harga murah dan banyak yang meraup hasil besar-besaran. Itu gue nggak pungkiri, itu gue bisa melihat meraup usaha besar-besaran. Dan yang kedua, per tanggal 10 kemarin salah satu marketplace yang ada di Indonesia juga itu stop untuk pengiriman barang dari luar negeri. Jadi ada salah satu marketplace di Indonesia, ketika lu berbelanja barang tersebut, barang itu dikirim dari luar negeri dan akhirnya di stop juga. Dan yang gua heran adalah ketika salah satu marketplace benar-benar di stop, ditutup dan tidak akan ada lagi. Dan salah satu marketplace juga yang akhirnya stop mengirim barang dari luar negeri, pedagang di sana meminta untuk menutup semua e-commerce yang ada di Indonesia. Dan menurut warganet itu sudah keterlaluan imbasnya. Tapi ya nggak bisa dibilang tapi juga ya, mungkin ada dampak positif dan negatifnya juga. Ya positifnya, kita nggak perlu keluar capek-capek lagi untuk membeli sebuah barang. Hanya untuk membeli satu atau dua pakaian, kita tinggal mainkan ponsel kita klik, bayar, dan kita tinggal tunggu saja barang itu sampai di rumah. Imbasnya adalah pedagang-pedagang yang offline ini akan sepi pengunjung. Ya kita tahu pengunjung di sana emang dulu sempat ramai sekali eranya. Mungkin setelah
kemarin tuh dari pandemi, mungkin dari pandemi ke sini sudah mulai sepi, dan yang mereka luhkan itu karena ada marketplace ini juga. Dan waktu itu gue juga sempat baca sebuah berita online yang bilang katanya ya, pedagang tersebut adalah barang sama-sama barang bahannya itu sama katanya. Kenapa bisa lebih murah dari pedagang tersebut, tapi di marketplace ini murah? Mungkin gua nggak tahu, tapi mungkin sepertinya ini ya. Kenapa ada barang bisa lebih murah di marketplace ketimbang di offline? Satu, gua ambil contoh misalnya ada produk A mereknya B dan produk B juga mereknya B. Produk A mereknya B dan produk B itu mereknya CA. CAC lah, anggap itulah. Jadi bahannya sama, tapi kenapa murah? Atau barangnya sama-sama B, tapi kenapa bisa dijual lebih murah? Mungkin karena ini ya, satu, pedagang-pedagang yang di marketplace ini tuh nggak perlu buat mengeluarkan uang sewa toko, cukup dari rumah kalian bermain media sosial, marketplace ataupun itu sudah bisa menjajakan barang dagangan kalian tanpa harus ada toko offline-nya. Mungkin itu faktornya lebih murahnya. Kenapa yang offline lebih murah? Lebih mahal, sorry. Karena barang yang dijajakan itu kalian menyewa sewa ruko, sewa kebersihan, dana kebersihan dan lain-lain. Mungkin makanya agak lebih mahal. Mungkin ya seperti itu aja perbedaannya. Kalian yang offline store ini harus mengeluarkan, kenapa barangnya sedikit lebih mahal ya, mungkin karena itu ya, ada pengeluaran sewa ruko, pengeluaran kebersihan setiap minggu atau setiap bulannya. Dan mungkin ya seperti itulah. Yang kalian tahu gimana sih keadaan pasar di Indonesia. Yang kedua, kenapa marketplace lebih murah? Yang tadi gue bilang, mereka nggak perlu ngeluarin biaya untuk sewa ruko, nggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk kebersihan dan segala macamnya. Dan kenapa marketplace Indonesia lebih banyak digemari oleh masyarakat ya? Satu, karena mereka nggak usah lagi repot-repot untuk keluar mencari sebuah barang, tinggal diklik saja sudah ada apa yang mereka mau, dengan perjanjian kalau misalkan barang tersebut tidak cocok dengan ukurannya atau apapun itu bisa dikembalikan dengan sesuai perjanjian. Di marketplace di sini sudah tersedia ya. Keduanya, kita nggak perlu lagi effort menurut gua tuh. Masyarakat nggak perlu effort lagi buat misal gue pengen nyari ini, harusnya ke sini, nggak bisa, nggak usah, bisa lah langsung di ini. Mungkin itu lebih praktis ya. Dan menurut gua pedagang ini ya, semua berdagang mencari rezeki masing-masing, cuman rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi buat pedagang-pedagang yang punya offline store, mungkin sudah harus mulai ini juga kali, berinovasi untuk menjajakan barangnya di media marketplace yang tersedia di Indonesia. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa era digitalisasi ini sebenarnya memudahkan kita semua untuk melakukan aktivitas mencari barang atau apa, terutama marketplace ini ya. Jadi kalau buat menurut gua ya, sama-samalah cari inovasinya. Atau mungkin juga yang penyedia jasa marketplace bisa belanja di offline store mereka untuk ngebantu. Kita saling bantu aja, gimana? Ya mungkin itu inovasinya salah satunya menurut gua. Jadi pedagang yang ada di marketplace, di entah itu di mana, kalian bisa mengambil barang di salah satu offline store.
kalian datang dengan menanyakan jajakan barangnya, atau kalian beli barangnya kalian jual lagi di marketplace kalian. Menurut gua ya itulah salah satu timbal balik di dunia perdagangan nih. Gua nggak tahu juga, gua nggak paham lah gimana, cuman intinya ya rezeki sudah ada yang mengatur, nggak usah takut, nggak usah mengeluh, tetap berusaha aja. Apa yang kalian rencanakan dan apa kalian untuk bertahan. Jadi tetap semangat buat para pedagang. Gua juga nggak bisa apa-apa. Gue mendoakan buat kalian yang ada di marketplace atau yang ada di offline store bisa kembali normal. Mungkin nih karena salah satu faktor setelah pandemi kemarin ya, orang masih belum stabil. Mudah-mudahan kembalilah stabil, bersainglah secara sehat, tidak perlu ada saling menjatuhkan, menjelek-jelekan dimanapun itu. Jadi tetap semangat. Mungkin itu aja keluh kesah gue yang gue lihat di berita belakangan ini. Gue Mr. B. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gua cabut. Salam. Bye-bye.